Dari semua kota yang telah ditaklukkan, pejuang Taliban paling dibuat bahagia ketika berhasil merebut Kunduz. Sebab setelah merebut kota itu, mereka menjadi orang kaya mendadak. Bagaimana tidak, di kota itu, pejuang Taliban menemukan harta bernilai tinggi milik militer Amerika Serikat yang tertinggal usai dilakukan penarikan pasukan yang tergesa-gesa. Pada Jumat 13 Agustus 2021 di kota Kunduz, pejuang Taliban menemukan berbagai armada perang militer Amerika Serikat yang harganya gila-gilaan. Seperti Humvee dan kendaraan taktis ringan Max Pro Mine Resistant Ambush Protected. Jumlah kendaraan perang mahal ini mencapai ratusan unit. Yang lebih tak terduga lagi, Taliban juga mendapatkan pesawat tanpa awak alias UAV buatan Boeing Scan Eagle yang harganya dibanderol sekitar 28 juta dolar Amerika Serikat per unit. Semua harta militer Amerika itu ditemukan terbanyak di sekitar pangkalan udara Kunduz. Kondisinya masih baik dan beroperasi dengan normal. Malah Scan Eagle ditemukan dalam kondisi masih baru tersimpan rapi di dalam kotak. Semua harta militer Amerika itu tak ada yang dibiarkan menumpuk begitu saja, tapi langsung diambil dan dipakai untuk melakukan penyerangan untuk merebut kota-kota lainnya. نن سه شنبه چې د افغانستان پلازمینې کابل د فتح درېیمه ورځ کېږي د اسلامي امارت سیاسي مرستیال او د قطر دفتر مسؤول الحاج من عبدالغني برادر او ورسره د قطر په دفتر کې مسؤلین او مشران خپل ګران هیواد ته رسانه شول. مازدیګر مهال یې ځانګړې الوتکه د کندهار په نړیوال هوایي ډګر کې راښکته شوه. محترم لا برادر اخوند به له کندهار څخه کابل ته د حکومتي چارو د سمبالولو لپاره ولاړ شي. Ada perwakilan dari organisasi Islam di Afghanistan namanya Taliban yang datang ke Indonesia diterima oleh Wakil Presiden Yusuf Kala. Nah, baca beritanya ya. Terus datang ke MUI, datang ke kantor PBNU. Siapa ini orang? Ini orang dari planet mana nih? Ya kan? Nah, saya mau ceritain itu kalau ntar lihat lagi di koran di mana ada fotonya lagi pada jalan depannya ada Yusuf Kala Wakil Presiden tuh lah potret orang-orang merdeka tuh. Jadi saya mau ceritain Taliban siapa sih Taliban? Taliban tuh lahir ya. Taliban lahir itu awal tahun 90-an ketika Afghanistan baru perang lawan Rusia. Rusia cabut dari Afghanistan. Waktu itu bukan Rusia ya, Uni Soviet cabut dari Afghanistan. Habis cabut dari Afghanistan berantakan tuh Uni Soviet, pecah-pecah jadi Rusia, jadi negara-negara kecil. Kenapa dia hancur runtuh di Afghanistan tuh? Karena perang 10 tahun 79 sampai 89 perang di Afghanistan, hancur Uni Soviet, pecah-pecah berantakan. Dan main-main sama bangsa Afgan. Hari ini Amerika berantakan perang di Afghanistan. Jadi Afghanistan luar biasa. Kuburannya imperium-imperium dunia tuh. Bahkan dari zamannya Alexander the Great, Iskandar yang agung, itu pernah bikin syair, dia bilang, saya berdoa kepada Tuhan. Saya berlindung kepada Tuhan dari 3 hal. Pertama, sengatan kalajengking. Kedua, terkaman binatang buas. Yang ketiga, dendam bangsa Afgan, kata dia. Jadi bangsa Afgan ini terkenal dulu penakluk, memang tangguh.
Nah, tapi kemudian mereka kemarin datang ke sini. Siapa Taliban? Taliban lahir awal tahun 90-an karena waktu itu Afghanistan ditinggal oleh Uni Soviet, kemudian terjadi perebutan kekuasaan, banyak kriminalitas karena habis perang gak ada pemerintahan. Lalu muncullah sekelompok orang santri, maka namanya Taliban, itu bahasa Arab, Taliban. Tolib itu pelajar, yang dipimpin oleh Mullah Muhammad Umar. Ngapain? Amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi di desa-desa kalau ada, kan semua pakai perang senjata, ada perampok, orang main judi apa sama mereka dibubarin. Berawal dari 19 orang pemuda, ya, keliling kampung-kampung. Lalu masyarakat senang sama mereka. Kalau ada mereka datang, kampungnya aman. Akhirnya mereka minta, gimana dong kalau bisa jangan cuma keliling-keliling terus pergi. Habis keliling tinggalin satu orang anggota kalian di kampung ini biar aman. Kan santri, akhirnya ditinggal satu kampung, suruh ngajarin agama, suruh jadi imam di masjid, begitu. Terus ini pertama kali gerakan itu di distrik namanya Spin Buldak. Namanya Spin Buldak nama distriknya, dekat di daerah Kandahar. Lalu gerakan ini membesar di Kandahar sampai tahun 94 menjadi gerakan besar. Ya, kemudian mereka merebut kekuasaan di Afghanistan. Faksi-faksi yang bertikai sama mereka semuanya disuruh diam. Kalau nggak mau diam diperangi. Lalu mereka rebut kekuasaan. Lalu mereka berkuasa membentuk pemerintahan Islam Taliban, Imarah. Tahun 2009 Amerika udah mulai galau. Jadi galaunya mereka 2009. Duit habis, nggak menang-menang. Pemerintahan udah dibuat di Afghanistan, pimpinannya namanya Hamid Karzai. Rakyatnya dukung Taliban, bukan dukung Hamid Karzai. Pusing. 2009 Amerika, Taliban dulu diapain? Dicap sebagai gerakan teroris. Mana bisa pimpinannya kayak kemarin tuh pergi ke sini jalan mau nggak bisa, di bandara udah tangkap teroris. Tapi tahun 2009 Amerika bingung. Karena Amerika punya prinsip no negotiate with teroris. Tidak ada negosiasi kepada teroris. Maka Taliban statusnya diganti dari teroris jadi insurgen. Insurgensi itu separatis. Kalau sama separatis boleh berunding. Diem-diem, ngumpet-ngumpet, malu-malu nih bule pada Amerika. Dia bikin perundingan sama Taliban pertama kali tahun 2010 di Munchen, Jerman, difasilitasi oleh Qatar. Itu pertemuan pertama. Apaan? Mereka minta gimana kalau kita sekarang berunding. Udah ampun Amerika perang. Taliban oke, tapi dengan syarat satu, kami hanya mau berunding dengan Amerika, bukan dengan pemerintahan boneka Afgan. Dan kami mau berunding bilateral berdua, yang lain-lain itu nonton aja udah, nggak dibawa PBB, nggak mau. Pokoknya syaratnya setumpuk. Kami mau berunding kalau begini. Amerika awalnya ngulur-ngulur, nggak mau lama-lama akhirnya syaratnya diturutin, akhirnya sampai duduk bersama berunding. Syarat terakhir apa? Kami minta petinggi-petinggi Taliban yang tertangkap dibebaskan. Dan Taliban punya kantor perwakilan di Qatar, Doha. Akhirnya Taliban bikin kantor perwakilan di Doha, ya kayak duta besar begitu. Tawan-tawanan dibebaskan, berundingnya di situ sama Amerika. Sampai sekarang dan kemarin terakhir beberapa bulan lalu Amerika nyerah. Permintaan Taliban apa? Satu doang, Amerika angkat kaki dari bumi Afgan. Kalian penjajah, angkat kaki. Dan itu aja permintaannya. Itu aja udah berunding berkali-kali, itu aja permintaannya. Dan dia mau berunding dengan Amerika, syaratnya semua pasukan NATO dari negara lain angkat kaki dari Afgan. Dan itu semua dituruti oleh Amerika. Sekarang Amerika udah turut, ya udah kami angkat kaki dari Afghanistan. Nyerah, ampun, up, angkat tangan. Tapi Amerika mesti minta syarat. Apa syaratnya? Sebelum kami angkat kaki, tolong Taliban bikin pemerintahan bersama dengan rezim yang sekarang berkuasa. Rezim yang berkuasa presiden namanya Ashraf Ghani. Ini boneka Amerika. Taliban nggak mau, nggak. Urusan Afghanistan itu urusan kami, bukan urusan kalian. Tugas kalian angkat kaki, selesai angkat kaki, nasib Afghanistan ke depan itu urusan kalian, bukan kalian. Nggak perlu ikut campur. Tuh kira-kira gitu bahasanya. Dan Taliban sampaikan dalam semua perundingan, baik di Moskow, di mana-mana tuh perundingan ditontonin sama negara lain, dia bilang apaan? Kalau Amerika angkat kaki dari Afghanistan, urusan pemerintahan Afgan urusan kami, dan kami akan menegakkan syariat Islam secara murni di bumi Afgan. Ini contoh orang merdeka nih. Dulunya, mohon maaf, kayak curut teroris, kemana-mana diburu orang. Sekarang dia datang ke Indonesia, yang ngundang siapa? Menteri Luar Negeri, karpet merah, diterima wakil presiden. Bukan main kan? Dengan bangganya, dengan pakaian Islam sorbannya lengkap dia datang. Kenapa? Saya Taliban, saya Muslim. Hebat, luar biasa. Ya. Kemana-mana nggak diapa-apain, merdeka dia. Dan terang-terangan bilang kami mau menegakkan syariat Islam demi Afgan. Kenapa? Suka nggak suka? Yang dulu tahun 2000-an awal kalau saya ngomong begini nih ceramah, langsung dibilang radikal, teroris, Taliban teroris. Sekarang saya berani ngomong, kenapa nggak teroris? Diterima sama Wapres, ya kan? Udah nggak teroris, udah baik sekarang, betul nggak?
Itu contoh Ribi bin Amir zaman ini. Itu maksud kenapa saya ceritain contoh yang tadi saya bilang, ini contoh orang merdeka. Kayak begitu tuh orang merdeka, bangga dengan Islamnya. غنیمتونو باره کې موږ ته څه معلومات راکړئ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ولایت د 50 کنډک مهمات دي چې الحمدلله مجاهدینو خبر کړی دی نو او داسې امیچلونو او امیچلو دا چې دا ګرد دولت د ګورانو څخه مجاهدینو رئیس دی الحمدلله هم په دې کې ستا ور داسې مهمات ډېر دي چې هغه د کنټرول څخه رئیس دی دا کنټرول شته ویني دا ګرد په خدمت ټول باندې سلای وي او دا دوربینان د دوربینان دي شپې سورتي والا دوربینان ستا نیم سو شاوخوا غدي دا چې دا داسې مخابرې وو مخابرې ستا ستا جی پی ایس دا کنټینرونه چې د پراتی دا ټول ټیپګان دي ولسوالۍ ته کوئ یا بل خوا ته کوئ او که چیرې په وخت کې د ضرورت یو بل ولایت ته تلئ او غور ته یا داسې خوا ته تله دې اکمالات دغه ځای کېدی په اخر کې دا ټول شیان دلته سره راټول کړي چې دا الحمدلله مجاهدینو ورکول وکړه او یاره حکومت ټول دغه مکان په کې کم ځای دی دا معلومات دا Kemudian datanglah babak keempat yang Nabi sebut sebagai babak mulkan jabariyah. Babak keempat ini kita belum tahu akan berakhirnya kapan, sebab kita berada di dalamnya saat ini. Dan babak keempat ini adalah babak kepemimpinan para penguasa yang memaksakan kehendak mereka. Kepemimpinan di mana Allah Ta'ala sekaligus menguji umat Islam dengan ujian yang sangat berat. Apa itu? Allah Ta'ala menguji kita umat Islam dengan posisi sedang kalah, sementara sebaliknya kaum kufar khususnya al-Yahud wan Nasara Eropa dan Amerika yang Allah izinkan memimpin dunia sejak saat itu, sejak hampir 100 tahun yang lalu itu. Karenanya kalau kita merasakan betapa pahit dan getirnya hidup di babak keempat ini, memang dapat kita simpulkan this is the darkest chapter of the Islamic history. Ini babak paling kelam dalam sejarah umat Islam. Karenanya Nabi juga memberikan gambaran dalam sebuah hadis riwayat Muslim, hadis sahih, badiru bil a'mali fitanan ka qit'il lailil muslim. Bersegeralah kalian beramal sebelum datangnya fitnah-fitnah yang begitu banyak seperti malam yang gelap gulita. Inilah babak yang sedang kita jalani sekarang. Kapan dia akan berakhir? Wallahu a'lam bishawab. Cuma kita bisa membaca tanda-tanda yang bermunculan. Dan kalau saya ditanya secara pribadi, saya termasuk orang yang husnuzon billah. Babak ketiga ini tampaknya sudah mendekati jadwal expire date-nya, jadwal berakhirnya. Untuk kemudian kita akan memasuki babak kelima, dan itu babak terakhir, yang mana dalam hadis tersebut Nabi Muhammad SAW menggambarkan
thumma takunu khilafatan ala minhaj nubuwah. Kemudian datanglah babak kekhalifahan yang mengikuti metode kenabian dalam hal kepemimpinannya. Thumma sakata. Kemudian Nabi diam. Kata para ahli hadis, mengisyaratkan sampai disitulah batas akhir umur umat Islam. Dengan kata lain, umur umat Islam ini akan berakhir dengan husnul khatimah, ya, akhir yang baik. Diawali dengan awal yang baik, kepemimpinan Nabi Muhammad SAW, langsung diakhiri dengan akhir yang baik, yaitu kepemimpinan Al-Mahdi, yang kemudian disokong dengan turunnya Nabiullah Isa alaihissalam dari langit, bukan untuk membawa ajaran baru, apalagi membenarkan agama Nasrani yang sudah jauh menyimpang dari aslinya, tetapi justru menegakkan dinullah Islam. Karena Isa alaihissalam dikatakan dalam sebuah hadis, ketika turun di akhir zaman kelak nanti, dia akan mengikuti millah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, saudaraku rahimakumullah, jika benar bahwa babak keempat ini sudah mendekati ujung akhir keberlakuannya, maka yang kita harus siapkan adalah menyadari bahwasanya perpindahan dari babak keempat yang penuh kegelapan, penuh dengan kemungkaran, penuh dengan kezaliman, kemaksiatan, kesombongan, kekufuran, kesyirikan, kemunafikan ini, menuju era babak kelima yang penuh dengan keadilan dan cahaya terang benderang dinullah Islam, syariat Al-Quran, maka kita harus mempersiapkan diri. Karena perpindahan babak keempat ke babak kelima menurut kajian dari Syekh Dr. Muhammad Ahmad Al-Mubayyad dalam kitabnya Al-Mawsu'ah, ensiklopedia akhir zaman, adalah sebuah perpindahan yang sifatnya tidak seperti makan siang gratis, ya. There's no free lunch, ya, tetapi dia akan merupakan masa transisi yang penuh dengan ujian, penuh dengan rintangan, tantangan, cobaan, bahkan bencana-bencana besar akan bermunculan, yaitu dufan, yaitu pembenaman bumi di timur dan di barat, yaitu gempa-gempa, kemudian shutdown of modern technology. Untuk selanjutnya kita akan diberi karunia Allah Ta'ala, yaitu busyra, kabar gembira, hadirnya the certified leader, sang pemimpin yang disertifikasi oleh Rasulnya, yakni Al-Mahdi. Allahumma ja'alna min jaysh al-Mahdi alladhina akhadhu ihda al-husnayayn ish kariman aw mut shahidan. Billahi taufiq wal hidayah, al-'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. دا کارسا بیرغونه دا خو د شیعاګانو بیرغونه خلاصوي. Jin bayrağına suara var. ماست غزنای بازار مرة على بازار وكاس عجوز سبن بدل اوكي. That military action, along with overwhelming majority of them, 300,000 well.